Halo pemirsa Autoviva dan 100kpj.com, ketemu lagi dengan saya. Saat ini saya mendapatkan kesempatan eksklusif untuk mereview langsung Hyundai New Tucson yang akan diluncurkan oleh PT Hyundai Motors Indonesia pada tanggal 21 November 2024 pemirsa. Nah, Hyundai Tucson edisi baru ini mendapatkan perubahan yang cukup signifikan dibandingkan generasi sebelumnya, dan kebetulan Hyundai Motors Indonesia juga baru kali ini nih mereka akan memasarkan Hyundai Tucson, karena sebelumnya mobil ini dipasarkan oleh Hyundai Mobil Indonesia, di mana saat itu belum ada produsen resminya di Indonesia pemirsa. Secara segmen, Hyundai Tucson ini ada di bawah Santa Fe. Cuman secara jantung pacunya atau dapur pacunya ini memiliki kesamaan dengan Hyundai All New Santa Fe. Dia menggendong mesin 1600 cc yang dikawinkan dengan penggerak motor listrik dan baterai pemirsa. Nah, seperti apa sih ubahan dari eksterior, interior, dan beberapa fitur yang ada di Hyundai Tucson baru ini? Ikuti gue terus. Dari bagian depannya, Hyundai Tucson ini terlihat sangat keren dan maco ya pemirsa. Dia lebih gagah gitu tongkrongannya. Terus ini dibalut dengan warna Dove ciri khas Hyundai. Terus bagian grillnya banyak memainkan warna chrome, cuman chrome-nya dibuat agak gelap. Dan lampu utamanya mirip dengan line up Hyundai yang lain. Dia terletak di bagian bumper bawah, sudah proyektor LED. Kalau kita lihat ke bagian samping, agak unik nih desain dari bodinya pemirsa. Dia mengalir garis dari depan, terus dipatahin di sini nih pintu depannya. Dia di sini agak cembung gitu. Di sini ada aksen over fender, sama seperti halnya mobil-mobil SUV pada umumnya. Dan ini dia pada bagian kaki-kakinya velgnya cukup besar pemirsa. Sebagai SUV dengan kapasitas 5 penumpang, dia ukuran velgnya nih sudah 19 inci, dibalut ban 235/55 di bagian depan dan di bagian belakang. Jadi kelihatannya gagah banget dan ground clearance-nya juga tinggi pemirsa. Terus di bagian atapnya terdapat roof rail yang menjadi ciri khas dari sebuah SUV, terlihat sangat gagah pemirsa. Dan sini meskipun dia memainkan bodi warna Dove, di bagian belakang pilar D-nya diberikan aksen semi chrome yang menjalar ke bagian pilar pintu jendelanya pemirsa. Lalu di bagian belakang, ini di bagian lampu belakangnya sekilas seperti Hyundai Creta, cuman dibuat lebih futuristik lagi. Di sini ada reflektor yang terpisah di bagasi belakangnya. Nah, kebetulan ini tipe hybrid, jadi di sini ada tulisan hybridnya di bagian bagasi belakang. Terus di kaca belakangnya sudah dilengkapi dengan defogger, cuman tidak terdapat wiper. Sudah terdapat high mount stop lamp dan antenanya sudah shark fin pemirsa. Di bagian bagasi sini kita lihat ada kamera, seperti jadi fitur dia untuk memudahkan Anda saat parking. Tapi tadi saya ngeliat di bagian spion depan ada kamera juga nih. Artinya si mobil ini dilengkapi dengan kamera 360 pemirsa. Jadi mobil bisa kelihatan utuh dari layar head unit. Sekarang kita lihat mesinnya pemirsa. Ini unit yang kita review adalah New Hyundai Tucson yang versi hybrid. Dia menggendong mesin 1600 cc dengan dukungan motor listrik dan baterainya. Secara total tenaga yang bisa diseburkan dari mobil ini 235 PS dan torsinya 367 Nm pemirsa. Secara tenaga dan torsi jelas lebih besar dibandingkan versi konvensionalnya yang menggendong mesin 2000 cc natural aspirated. Sekarang kita lihat bagasi belakangnya. Mengingat dimensinya agak sedikit lebih besar dibandingkan Hyundai Creta, jadi Hyundai Tucson ini juga memberikan ruang bagasi yang lebih lega pemirsa. Dia dalam kondisi kursi masih terpasang di baris keduanya, dia kapasitas bagasinya ini 582 liter. Ketika kursi baris keduanya kita lipat, dia kapasitas bagasinya menjadi 1900 liter pemirsa. Ternyata untuk lipat kursi baris keduanya ini pemirsa harus dari depan, jadi nggak bisa langsung dari belakang. Cukup memberikan ruang yang agak rata pemirsa. Ini kapasitas bagasinya jadi lebih besar. Di bagian bagasi belakang juga terdapat colokan 12 volt, terus terdapat lampu, jadi ketika gelap barang-barang bawaan yang ada di bagasi belakang terlihat pemirsa. Untuk sistem buka bagasinya elektronik dan belum ada kick sensor ya, jadi masih sistem pencet. Nah,
Sekarang kita lihat di bagian interiornya. Sekarang gue ada di dalam kabinnya New Hyundai Tucson. Terus untuk pengaturan pengemudinya pemirsa, untuk supir dan penumpang di bagian depan sudah elektrik dan dilengkapi dengan memory seat. Jadi Anda bisa mengatur posisi berkendara Anda yang sudah Anda setting, begitupun dengan posisi nyaman Anda sebagai penumpang di bagian depan. Layar panel instrumennya dia tergabung dengan head unit berukuran besar, dibuat melengkung seperti ini. Sekilas mirip dengan all new Kona Electric, begitupun dengan setirnya yang menjadi ciri khas produk-produk Hyundai saat ini. Untuk transmisinya, meskipun mobil ini terlahir sebagai mobil hybrid, transmisinya agak unik pemirsa. Dia ada di belakang sini nih, di belakang setir. Jadi situas transmisinya nih mirip seperti mobil-mobil listrik mereka. Terus jadi di konsol tengahnya, karena tidak ada transmisi, jadi dibikin banyak fungsi seperti cup holder, terus ini untuk wireless charging, terus di sini ada tombol parking, terus ini hill descent assist, ada auto hold, dan ada drive mode. Jadi untuk akses di head unitnya bisa lewat sentuh atau pencet dengan tombol fisik ini. Coba sekarang kita nyalain ini seperti apa sih tampilannya. Nah, jadi tampilannya begitu pemirsa. Desainnya sih nggak ada yang berbeda ya dari versi EV mereka untuk mobil hybrid terbarunya ini. Ini ada tulisan hybrid full economy 61,5 liter per 100 km. Kondisi baterainya tinggal 3 nih pemirsa, jadi kita bisa ngeliat kondisi baterainya. Jadi sistem hybrid dari New Tucson ini sama seperti mobil hybrid pada umumnya yang sistem paralel, di mana dalam kecepatan tertentu motor listriknya akan menggerakkan roda secara utuh. Cuman ketika baterainya melemah atau dalam kondisi beban mesin tertentu, dia mesin konvensional atau pembakarannya akan hidup membantu roda untuk bergerak, di mana dia masih menggunakan penggerak roda depan pemirsa. Jadi apa yang tadi sudah saya jelaskan bahwa sistem hybridnya ini kan menggunakan sistem paralel. Tadi ketika saya menyalakan mesinnya, start stop engine saya pencet, karena kondisi baterainya masih ada, mobil senyap karena mesinnya nggak hidup pemirsa. Jadi dia dihidupkan dengan baterai yang masih tersisa. Nah, dalam waktu beberapa detik ketika saya berbicara di dalam mobil ini, mesinnya otomatis dia hidup dan terdengar tidak terlalu kasar untuk mesin 1600 cc. Terus untuk fitur-fitur mewahnya, New Tucson ini sudah dilengkapi panoramik berukuran sangat besar dari depan dan belakang, jadi penumpang depan atau penumpang belakang bisa melihat bintang kalau lagi malam. Bagian dashboard menggunakan bahan soft touch yang dibalut bahan semi kulit dengan jahitan asli pemirsa di setiap sisinya. Terus kursi depan dan belakang juga dibalut dengan bahan semi kulit. Terus tempat penyimpanannya juga cukup banyak. Jadi begitu aja sih pemirsa review singkat saya terkait New Tucson. Nah, untuk harganya PT Hyundai Motor Indonesia belum mengumumkan secara resmi, karena akan diumumkan di peluncurannya nanti di tanggal 21. Tapi untuk konsumen yang mau melakukan pemesanan sudah bisa melakukan pemesanan mobil ini di dealer-dealer resmi Hyundai sejak tanggal 13 November kemarin pemirsa. Jadi kira-kira berapa harga mobil ini? Kalau dia berbeda tipis dengan Hyundai Creta, sepertinya orang-orang akan memilih mobil ini pemirsa. Tapi kita nggak tahu. Jadi pantengin terus website viva.co.id atau lihat langsung di YouTube-nya 100kpi.com. Sampai jumpa di review mobil selanjutnya. Bye!